teman-teman, perkenalkan nama saya Jeli Parsela dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan selalu sehat dan terus semangat. Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar yang kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkannya karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ pernafasan, yaitu rongga hidung atau trakea, bronkus, bronkiolus alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir di dalam rongga hidung. Juga terdapat tulang hidung, serabut saraf, pembau atau olfaktori. Serabut saraf menuju otak dan rambut-rambut halus atau silia saraf. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Pernafasan kedua, faring atau teka udara. Dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau kantuk pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun, yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat lapisan tengah, terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang terbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris, selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme akan didorong oleh silia menuju belakang mulut. Organ pernafasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru, kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis, sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus.
Alveolus merupakan kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernafasan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernafasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan, yang terbagi menjadi belahan atau lobus paru-paru. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya, kegiatan bernafas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan.